Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan bersabar serta diharapkan semuanya tetap sehat ya. Kali ini kita masuk ke materi terakhir dari bab getaran, gelombang, dan bunyi. Materi kita terakhir adalah tentang bunyi. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa memahami materi dengan baik. Jika nanti ada yang belum dipahami dari materi sebelumnya, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga melalui Google Classroom. Yuk kita langsung materi kita pada hari ini, yaitu tentang bunyi. Jika kita bersuara sambil memegang leher, tentu kita akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kita pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi bunyi itu adalah hasil getaran sebuah benda, namun semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Jadi bunyi ini erat kaitannya dengan getaran, ya. Karena dengan adanya getaran, maka dia akan menghasilkan bunyi. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada ultrasonik, di mana frekuensinya adalah lebih dari 20.000 Hz. Biasanya ini tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Kemudian ada audiosonik, frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan ini dapat didengar oleh telinga manusia normal. Kemudian ada infrasonik, frekuensinya kurang dari 20.000 Hz, di mana tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Untuk infrasonik contohnya adalah jangkrik dan anjing. Ya, berarti kurang dari 20.000 Hz. Kemudian ultrasonik yaitu kelelawar, ikan paus dan ikan lumba-lumba di atas 20.000 Hz. Pemanfaatan ultrasonik biasanya yang pertama adalah untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal. USG atau ultrasonografi digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Biasanya juga untuk melihat janin di dalam rahim. Kemudian juga untuk deteksi dan komunikasi di bidang teknologi kelautan. Biasanya bisa untuk menentukan kedalaman juga, ya, dari sebuah misalnya kita ada di dalam sebuah lautan, ya, kemudian kita ingin mengetahui berapa sih kedalaman kita juga bisa menggunakan suara ultrasonik ini. Kemudian juga memeriksa bagian dalam tubuh tadi dengan USG, kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Medium merambat bunyi yang pertama adalah udara atau gas. Bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui medium udara. Dalam merambatan bunyi ini, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Sedangkan pada zat cair saat menyelam dalam air kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas. Karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antar molekul gas. Kemudian pada zat padat, seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Cepat rambat bunyi, yaitu besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap second. Rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan rambat bunyi, yaitu satuannya meter per second, S adalah jarak yang tempuh dengan satuan meter, T adalah waktu tempuh dengan satuan second. Cepat rambat bunyi di udara pada beberapa suhu. Pada 0 derajat Celcius itu ada di angka 331,3 meter per second, 15 derajat Celcius pada angka 340 meter per second, pada 25 derajat Celcius itu ada di angka 347 meter per second. Hanya pada umumnya dalam soal-soal yang kita pelajari
ada di angka 340 meter per second. Kuat bunyi. Kuat bunyi itu tergantung pada besarnya amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi. Juga tergantung pada jarak antar sumber bunyi dengan pendengar. Makin dekat sumber bunyinya, maka bunyinya akan semakin kuat. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Apa itu tinggi bunyi? Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Ya, bisa suaranya itu tinggi sekali. Misalnya kita naikkan kalau volume TV ya, kita naikkan atau kita rendahkan. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama, pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Ya, misalnya kalau kita mendengarkan suara masing-masing teman-teman kita, pasti kita akan merasakan suaranya beda-beda. Inilah yang disebut sebagai warna bunyi. Ya, ketika kita berbicara, ya ada yang suaranya ngebas, ada suaranya kecil, ada yang suaranya biasa-biasa saja. Ini disebut sebagai warna bunyi, ya. Ini sekali lagi disebabkan karena perbedaan pita organ atau pita suara. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi atau W per meter persegi. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya, sedangkan desah frekuensinya tidak teratur, dan dentum bunyinya sangat keras seperti suara bom. Frekuensi pada senar atau dawai. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar atau F berbanding terbalik dengan panjang senar. Maksudnya adalah jika frekuensinya besar, maka panjang senarnya kecil. Jika frekuensinya kecil, maka panjang senarnya besar. Berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Sebanding maksudnya adalah jika frekuensinya diperbesar, maka akar tegangan senar juga akan semakin besar. Begitu juga jika frekuensi senarnya diperkecil, maka akar tegangannya juga akan ikut kecil. Ini adalah rumusnya, yaitu F sama dengan 1/2L akar T per Rho dikali A. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Misalnya pada garpu tala yang kita susun berbaris. Misal kita pukul bagian depan, maka nanti yang belakang biasanya juga akan mengalami resonansi, yaitu ikut bergetar. Resonansi kolom udara. Sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran. Sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya misal 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini, berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala, dengan kolom udara. Misalnya, pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi. Berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. Panjang kolom udara ini merupakan 1/4 panjang gelombang sumber bunyi.
Jika seperempat panjang gelombang ada 20 cm, maka panjang gelombangnya berarti tinggal kita kalikan 4 saja. 20 cm dikali 4 yaitu 80 cm atau 0,8 meter. Berarti pada panjang kolom udara 20 cm, panjang gelombangnya adalah 4 kalinya yaitu 80 cm atau 0,8 meter. Panjang gelombang 0,8 meter, frekuensi sumber bunyi 400 Hz, maka besar kelajuan rambat bunyi di udara pada saat itu dapat dihitung lambda dikali F yaitu 0,8 kali 400 Hz yaitu 320 meter per second. Jadi dari mana angka 0,8? Yaitu dari panjang kolom udara 20 cm. Diingat bahwa panjang kolom udara itu sebenarnya seperempat dari panjang gelombang. Maka kita tinggal kalikan dengan 4 menjadi 80 cm atau 0,8. Resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran. Contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Yang kedua, panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang sumber bunyi yang terdapat pada selaput tipis. Manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Misal suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara atau suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Kerugiannya misalnya resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela. Ya misalnya kalau kita menyaksikan ada peristiwa ya pemboman, maka kita akan mendapatkan seperti ada angin yang anginnya ini mendorong benda-benda sekitar ya ke belakang. Kaca pun bisa menjadi pecah. Nah, ini resonansi yang sifatnya merugikan. Pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yaitu sudut datang sama dengan sudut pemantul, yaitu I itu adalah sudut datang sama dengan R yaitu sudut pemantul. Di mana di sini berlaku kita lihat I sudut datang, R sudut pantul, dan N adalah garis normal. Ini adalah hukum pemantulan bunyi, yaitu di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang pertama ada gaung atau gerdam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya 25 meter sampai 30 meter. Maka sebelum selesai mengucapkan sebuah kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Biasanya ini kita temui ya ketika kita misalnya sedang mengetes suara melalui mikrofon. Kemudian ternyata suaranya cepat datang seperti seakan-akan ada gangguan ya. Ya, seperti kita itu bicaranya menjadi tidak jelas terdengar, maka ini disebut sebagai gaung. Berbeda dengan gema, bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli, disebut gema karena jarak dinding pantul dan sumber bunyi relatif jauh. Ya, kalau gema misalnya kita ada di sebuah jurang ya atau di sebuah ketinggian tertentu, kemudian kita meneriakkan sesuatu, maka nanti kata-kata yang kita teriakkan akan terdengar setelah kita berteriak. Maka ini disebut sebagai gema. Manfaat pemantulan bunyi yang pertama adalah menghitung kedalaman laut. Osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sesampai di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulannya ini akan diterima oleh hidrofon, sebuah alat pencatat akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Jika kelajuan rambat bunyi di air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Yang kedua adalah survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antar berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Contoh soal.
Pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 second. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bunyi di air laut adalah 1400 meter per second? Maka kita hitung bahwa jarak kedalaman laut itu ditempuh 2 kali. Kenapa? Karena dari atas dia ke dasar. Dari dasar mantul naik lagi ke atas. Makanya jaraknya itu dihitung 2 kali. Maka V sama dengan 2D per T. Di mana rumusnya menjadi 2D sama dengan V kali T. Menjadi 1400 dikali 1/4, hasilnya 350. Nantinya 350 akan dibagi 2, yaitu 2D tadi, menjadi 175 meter. Jadi kedalaman lautnya adalah 175 meter. Selanjutnya efek Doppler. Sumber bunyi yang diam didengar oleh pendengar diam sebelah kiri, dan sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam. Bisa diperhatikan bahwa ketika diam sebelah kiri, sumber bunyi yang diam itu akan didengar oleh pendengar yang diam. Sedangkan sumber bunyi yang bergerak, dia akan mendekati pendengar yang diam. Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Dan kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 8 dapat memahami materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui kolom komentar, atau juga bisa melalui Google Classroom atau melalui WA pribadi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.